Drama ini dimulai dengan 1530 hari sejak aplikasi Love Alarm diluncurkan. Saat hati besar memenuhi langit tak berawan, wanita bernama Kim Jojo menerima notifikasi di ponselnya bahwa seseorang dalam jarak 10 meter mencintainya. Di seberang jalan ada Sun Oh dan Hye Yong. 4 tahun lalu, Sun Oh tiba di bandara dari luar negeri. Asistennya itu Min Jae datang untuk menjemputnya untuk memberikan pakaian kampanye nomor 1. Di dalam mobil, Sun Oh mengirimkan pesan berkali-kali kepada Hye Yong, namun Hye Yong tidak membalasnya. Jojo menjalani kerja part-time-nya di restoran. Saat itu Hye Yong yang bekerja di tempat yang sama, terus memandangi Jojo dari jauh. Malam semakin larut, Min Jae mengantar Sun Oh ke restoran tempat Hye Yong bekerja. Ini mengejutkan Sun Oh, dia tidak tahu jika Hye Yong bekerja part-time. Jojo keluar dari restoran. Hye Yong langsung mengikutinya menuntut sepedanya. Hye Yong tersenyum memperhatikan Jojo dari belakang. Di belakang mereka, Sun Oh dan Min Jae terus membuntutinya menyadari Hye Yong sedang jatuh cinta. Saat Jojo menaiki bus, dia memandang keluar jendela. Tepat saat itu, ia mengunci mata dengan Sun Oh yang memandanginya. Hye Yong pulang, dia dihampiri oleh Sun Oh. Hye Yong tinggal di kediaman Sun Oh sebab ibu Hye Yong bekerja dengan ibu Sun Oh. Saat itu Hye Yong memuji Sun Oh bertambah tinggi. Sun Oh bertanya kepada Hye Yong mengapa dia pulang larut malam. Hye Yong mengatakan dia kerja sambilan di restoran barbecue. Sun Oh meminta Hye Yong untuk berhenti bekerja, namun Hye Yong menolak. Esok harinya aplikasi Love Alarm berjalan lancar. Aplikasi Love Alarm bisa mengetahui orang yang menyukainya. Sun Oh tiba di sekolah dan mendapati ponselnya menggila sebab menerima notifikasi banyak gadis yang menyukainya. Sementara itu di ruang klub, Il-sik membangunkan kekasihnya yang tertidur yaitu Jojo. Dia menanyakan bagaimana kemampuannya dalam karate. Jojo mengatakan Il-sik keren meskipun dia tidak melihatnya. Il-sik menunjukkan aplikasi Love Alarm yang sudah diunduhnya. Dia menanyakan kepada Jojo kapan dia akan mengunduhnya juga. Dia ingin menunjukkan bunyi alarm mereka pada orang lain. Namun Jojo tampak terlihat menolak. Janggo datang untuk memanggil Jojo yang diminta untuk pergi ke ruang guru. Di tangga, Jojo berpapasan dengan Sun Oh. Keduanya saling menatap, namun karena Jojo tidak memiliki aplikasi Love Alarm, Sun Oh menjadi lebih tertarik kepadanya. Mengingat dia tidak menerima notifikasi di teleponnya. Usai ini, Jojo menemui wali kelasnya yang bertanya kepada Jojo apakah dia tidak ingin pergi ke Pulau Jeju. Jojo menolaknya beralasan dia berasal dari Pulau Jeju, mengingat wisata sekolah itu tidak wajib. Di waktu selanjutnya, Janggo berbicara dengan Jojo dan menunjukkan foto Sun Oh yang begitu tampan. Dia menjelaskan bahwa Sun Oh adalah model Seventeen dan orang terkenal bernama Jo Mimi adalah ibunya. Hye Yong berbicara dengan Sun Oh. Hye Yong bertanya kepada Sun Oh bagaimana rasanya saat Love Alarm terus berbunyi. Sun Oh mengatakan itu biasa saja. Sementara Hye Yong sendiri tidak menginstal aplikasi itu. Jojo memandangi Dugu yang sedang memandang ke arah langit tepat jam 12:30. Kemudian HP Dugu berbunyi. Dan awan berbentuk lingkaran besar dengan hati di tengahnya muncul di langit. Melihat itu semua orang menjadi kagum. Saat meninggalkan lapangan, Dugu memperhatikan wanita yang dia sukai yaitu Gulmi, yang merupakan sepupu dari Jojo. Sepulang sekolah, Jojo masuk ke minimarket, dan melihat itu, Sun Oh mengatakan, Hye Yong memiliki selera yang tinggi. Mendengar ini, Hye Yong hanya diam saja sambil meremas tangannya menahan rasa kesal. Malam hari, Jojo bersiap untuk membantu bibinya di minimarket, sementara Gulmi memakai masker dan bersiap untuk tidur. Ibu Jong memperlihatkan foto Sun Oh yang tampak gemuk pada saat foto kampanye, sehingga dia ingin Sun Oh berdiet, dan Sun Oh mengiyakan. Akan tetapi saat Sun Oh memanggilnya Ibu Jeong tidak senang, beranggapan itu terdengar tua. Di sekolah, Sun Oh duduk di bangku. Saat itu, Il-sik mencari Jojo dengan meneriakinya. Sun Oh merasa terganggu, meminta Jojo keluar dari persembunyiannya. Sebab dia merasa terganggu dengan Il-sik yang terus berteriak. Jojo keluar. Il-sik lalu bertanya kepada Jojo, mengapa dia terus menghindarinya. Apakah dia benci dengan warnet? Jojo mengatakan dia tidak bisa pergi hari ini, dan bertanya balik apakah dia ingin membantunya di minimarket. Il-sik bertanya mengapa dia harus melakukan ini. Il-sik menambahkan bahwa itu adalah pekerjaan dan dia tidak bisa bersenang-senang. Jojo dengan kesal memintanya untuk pergi ke warnet sebab dia harus bekerja. Di rumah sakit, Jojo membayar tagihan neneknya. Usai itu, dia memberikan uang kepada perawat dan memintanya untuk membelikan buah untuk neneknya.
Suatu hari Jojo berjalan pulang, dia mendapati Sun Oh mengikutinya dari belakang. Sun Oh berteriak menanyakan kepada Jojo mengapa dia lewat sini, mengapa dia tidak pulang. Jojo bertanya bagaimana Sun Oh tahu di mana rumahnya, namun Sun Oh tidak menjawab, melainkan mengatakan bahwa dia enggan untuk pulang ke rumah. Sun Oh lalu bertanya mengenai lob alarm, mengatakan kepada Jojo bahwa Jojo konyol sebab aplikasinya tidak menerima pemberitahuannya apapun. Jojo mengatakan kepadanya untuk tidak mengikutinya kecuali dia tertarik, sehingga dia terus berjalan ke arahnya. Akhirnya membawanya ke gang yang sepi di mana Sun Oh ingin mengatakan sesuatu. Mereka berbicara mengenai pengasuhan Jojo yang tegang dan mereka berdua terbuka satu sama lain. Jojo mengatakan kepadanya dia tidak memiliki orang tua. Sun Oh kemudian mengatakan kepada Jojo bahwa dia tahu Jojo menyukainya. Jojo mengatakan dia tidak menyukainya, namun Sun Oh dengan tegas dan yakin Jojo menyukainya. Sebab jika Jojo tidak menyukainya, maka Jojo tidak mungkin mengikutinya ke gang ini. Dan Jojo menjawab bahwa karena Sun Oh mengatakan ada yang mau dibicarakan. Segera mereka yang menyukai satu sama lain akhirnya bermesraan di gang itu. Kisah ini Jojo tiba di minimarket. Jojo meminta maaf kepada bibinya sebab terlambat. Bibi Jojo memarahinya. Dia lalu memberikan buku rekeningnya mengatakan bahwa Jojo sudah mencicil hutang 11 tahun. Dan masih tersisa setengahnya. Itu adalah hutang peninggalan ibunya. Tanpa membalas, Jojo hanya bisa menerima dan diam saja. Saat pulang, Sun Oh bertanya kepada Hye-yong apakah dia menyukai Jojo. Namun Hye-yong menolak menjawab pertanyaan itu. Sun Oh lalu memberitahu Hye-yong bahwa dia telah bermesraan dengan Jojo. Mendengar itu, Hye-yong terkejut. Namun Hye-yong tetap bersikap tenang. Esok harinya, saat berangkat sekolah, Sun Oh dengan mobilnya menghampiri Hye-yong yang menaiki sepeda. Sun Oh kembali bertanya kepadanya apakah Hye-yong menyukai Jojo. Namun, tetap saja, Hye-yong menolak untuk menjawab. Di kelas, Il-sik menghampiri Jojo di mana lob alarmnya berbunyi, mendorongnya untuk berterima kasih kepada Jojo atas pemberitahuannya. Il-sik tidak mengetahui jika Jojo tidak mengaktifkannya, ada orang lain. Sementara itu, Gulmi mengaktifkan lob alarmnya dan itu berbunyi pada saat Sun Oh berjalan ke arahnya. Namun itu bukan dari Sun Oh, melainkan dari Duku. Ini tentu saja membuat Gulmi kesal. Di waktu berikutnya, Dugu yang tidak menyerah mengejar cinta Gulmi. Dia berdiri di depan kamar mandi wanita. Sementara Gulmi merasa frustrasi di dalam. Sebab notifikasi hati di handphonenya yang belum menghilang. Kemudian Gulmi menerima pesan dari Dugu yang meminta Gulmi untuk menemuinya di Taman Miso usai sekolah. Ada yang ingin diberikan untuknya. Gulmi tentu saja semakin kesal. Sepulang sekolah di Taman Miso, secara kebetulan Dugu justru bertemu dengan Jojo bukan Gulmi. Jojo pada saat itu menunggu kedatangan Il-sik. Dugu mengakui kepada Jojo bahwa dia menyukai sepupunya Gulmi. Namun dia menyadari Gulmi tidak menyukainya. Dugu mulai menangis dan berpikir untuk berhenti menyukainya. Dugu kemudian memberikan hadiah handphone kepada Jojo yang sebelumnya dimaksudkan untuk Gulmi. Sementara Il-sik mengkonfrontasi Sun Oh dengan foto dirinya yang tersebar dengan Jojo saat bermesraan di gang kosong. Perkelahian pecah di mana Sun Oh terus terpojok. Sebelum akhirnya Hye-yong datang untuk membantu Sun Oh. Sehingga pertarungan mereka terjadi. Setelah menonton video pertarungan kelas, Jojo kembali ke Il-sik yang meminta Jojo untuk membunyikan lob alarmnya lagi. Namun jelas lob alarm Jojo tidak berbunyi. Dan Jojo mengakui bukan dia yang menyembunyikan lob alarm sebelumnya saat di kelas. Ini tentu membuat Il-sik benar-benar kecewa. Sementara itu, Ibu Hye-yong yang merupakan asisten Nyonya Jeong mengobati luka Sun Oh. Jeong menyuruh Sun Oh ke rumah sakit sebab Sun Oh tidak boleh dipoto. Dia menyarankan lain kali jika berkelahi, Sun Oh harus melindungi wajahnya, dan Sun Oh mengerti. Di rumah, Gulmi terkejut Jojo mendapatkan handphone dari Duku, dan Gulmi berkomentar dengan keberanian Jojo membawa sesuatu dari Duku di rumahnya. Esok harinya di sekolah, dihebohkan dengan foto kemesraan Jojo dan Sun Oh saat di gang. Ini tentu saja membuat Gulmi marah, sebab dia sangat menyukai Sun Oh. Gulmi lalu menghadapi Jojo. Dia yang marah segera menyerang Jojo yang menjadi tontonan oleh siswa yang lain. Hingga akhirnya guru datang untuk menghentikan perkelahian mereka. Di kelas, Jojo yang menjadi pusat perhatian menjadi malu. Namun seketika Sun Oh datang untuk menarik Jojo keluar dari ruang kelas. Sun Oh membawa Jojo ke dalam ruang gym. Hye-yong melihat mereka berdua, dia mengikuti mereka dan ikut masuk ke dalam ruangan gym juga.
Di sana, dia melihat Sun Oh serta Jojo mencoba aplikasi Love Alarm untuk membuktikan apakah mereka saling menyukai. Sun Oh menyalakan Love Alarm, Hye-yong juga melakukan, namun dia berada di luar radius 10 meter. Saat Hye-yong ingin mendekat, handphone Sun Oh berbunyi yang menyatakan bahwa Jojo menyukai Sun Oh. Sun Oh menyadari keberadaan Hye-yong, dia lalu pergi menemuinya di luar. Sun Oh mencoba untuk meminta maaf. Namun, Hye-yong yang bersikap dewasa mengatakan bahwa dia tidak apa-apa. Sun Oh tidak perlu menjelaskan padanya. Saat di kantin, Sun Oh pergi menemui Gulmi. Dia mengeluarkan handphonenya meminta Gulmi untuk memberikan nomor Jojo. Ini membuat Gulmi kecewa dan merasa malu pada temannya yang lain. Janggo menemui Ilsik. Ilsik tahu yang menyebarkan foto kemesraan Sun Oh dan Jojo adalah Janggo. Janggo mengatakan dia melakukan itu demi Ilsik sebab mereka adalah teman. Namun, Ilsik justru mengatakan mengejutkan bahwa Janggo bukan temannya lagi. Ilsik juga mengeluh bahwa seharusnya dia tidak mengunduh Love Alarm. Ilsik pergi, sementara Janggo yang merasa terluka terdiam di tempatnya. Di waktu sebelumnya terungkap bahwa saat Ilsik datang ke kelas, Janggo yang telah membuat aplikasi Love Alarm Ilsik berbunyi. Dalam perjalanan pulang, Janggo mencari Jojo, namun tanpa sengaja dia melihat Jojo yang sedang bermesraan berdua dengan Sun Oh di gang. Tanpa ragu, Janggo memotret mereka berdua. Saat ini, usai Jojo selesai bekerja, Sun Oh terus membuntutinya. Sun Oh meminta Jojo untuk mengaktifkan Love Alarmnya. Jika tidak, dia akan berbaring di jalan. Sun Oh menyalakan handphonenya dan mengulurkannya kepada Jojo. Jojo pun menyalakan handphonenya. Saat mereka menyinkronkan ponsel mereka bersama, notifikasi memberitahu mereka berdua bahwa mereka saling menyukai. Di kamar, Hye-yong menerima pesan dari Sun Oh yang mengajaknya untuk bertemu di tempat biasa. Hye-yong merenung mengenai masa lalunya. Saat itu, Hye-yong kecil melihat Nyonya Jeong menerima telepon dari seseorang. Sun Oh datang memanggil ibunya dengan manja. Namun Nyonya Jeong meminta Sun Oh untuk pergi. Jadi Nyonya Jeong memasukkan obat ke dalam gelas lain dan memberikan itu kepada Sun Oh untuk diminum. Lalu dia pergi. Sun Oh bersiap untuk meminumnya, namun segera dihentikan oleh Hye-yong dengan menjatuhkan gelas Sun Oh untuk tidak meminumnya. Hye-yong merawat Sun Oh yang sedang sakit. Hye-yong berjanji akan berada di sisi Sun Oh. Saat ini, Gulmi meminta maaf kepada Jojo mengenai masalah perkelahian mereka. Namun Gulmi meminta Jojo memutuskan hubungan dengan Sun Oh, mengklaim bahwa dia menyukai Sun Oh lebih dulu. Namun Jojo mengatakan dia tidak bisa. Gulmi merasa kesal sebab Jojo tidak pernah serius meminta maaf. Hanya kabur sebab utang keluarga Jojo dan ibunya mabuk setiap hari. Namun mengapa Jojo tidak bisa memberikan satu hal saja kepadanya? Hal ini membuat Jojo diam. Pagi hari berita penyerangan kepada seorang gadis dan pelaku penyerangan telah ditahan oleh pihak kepolisian. Kejadian ini dikaitkan dengan aplikasi Love Alarm yang menjadi penyebabnya. Ini tentu saja menjadi perdebatan. Di sekolah, guru mengumumkan larangan penggunaan aplikasi Love Alarm. Guru menyarankan jika mereka menyukai seseorang untuk mengatakannya dengan jujur. Tentu saja ini membuat para siswa menjadi kecewa. Saat pulang sekolah, Dugu menghampiri Jojo memperhatikan Gulmi. Jojo bertanya kepada Dugu, apakah dia tidak apa-apa? Dugu mengatakan dia berpikir Gulmi menyukainya. Ternyata tidak. Jojo mengatakan menyukai seseorang itu tidak salah. Dugu membalas bahwa dia tahu itu, namun kini Gulmi makin membencinya. Jojo bersiap untuk bekerja di minimarket. Bibi menanyakan apa yang telah Jojo lakukan sehingga Gulmi tidak ingin ke sekolah. Dan Bibi bertanya lagi mengapa Jojo memukul Gulmi di sekolah. Padahal dia sudah membesarkan Jojo. Jojo mencoba menjelaskan namun Bibi tidak peduli. Esok harinya, dalam perjalanan sekolah, Hye-yong berkendara dengan sepedanya. Terkejut melihat Jojo di halte bus. Hye-yong tidak sengaja membunyikan Love Alarm milik Jojo. Namun segera dia langsung memutar sepedanya menjauhi radius 10 meter dari Jojo. Hingga membuat Hye-yong tergelincir karena licin, ia melukai tangannya. Saat di lingkungan sekolah, Love Alarm Jojo berbunyi. Dia melihat ke sekelilingnya, dia melihat ruang UKS dan masuk ke dalam. Ternyata orang yang membunyikan Love Alarmnya adalah Hye-yong. Tentu ini mengejutkan Jojo. Love Alarm Jojo berbunyi lagi, dan itu dari Sun Oh yang berjalan mendekati Jojo. Hye-yong menggunakan kesempatan ini dengan menarik Jojo masuk ke dalam ruang UKS, menutup pintu dan menarik Jojo untuk duduk. Sun Oh merasa heran sebab Jojo tiba-tiba menghilang. Saat keduanya pergi, Jojo memeriksa notifikasi aplikasi Love Alarmnya, dan di sana terdapat 2 tanda hati yang menyukainya. Yang berarti Sun Oh dan Hye-yong menyukainya.
Di waktu selanjutnya, Sun Oh meminta Jojo untuk ikut dalam karya wisata sekolah ke Jeju. Namun Jojo menolak. Sun Oh mengatakan jika dia tidak ingin pergi, dia juga tidak akan ke sana. Merasa tidak asik tanpa Jojo. Malam harinya, Yayo menaiki sepeda dan berhenti di pinggir jembatan. Dia memandangi sungai malam itu dan mengingat senyuman Jojo selama ini. Yayo membuka aplikasi Love Alarmnya, namun tidak ada satupun notifikasi di sekitarnya. Yayo memutuskan menghapus Love Alarmnya sendiri. Di sekolah, wali kelas memberikan kartu makan siang kepada Jojo. Ia menyuruh Jojo berhenti berdiam dan makan siang dengan benar. Jojo jelas terkejut mendapatkan kartu makan siang itu. Saat di rumah, Gulmi bertanya kepada Jojo apakah makan siangnya enak. Jojo mengiyakan. Gulmi lalu memberitahunya bahwa Sun Oh yang telah membayarnya. Jojo terkejut mengira ibu Gulmi yang telah membayarnya. Gulmi menegaskan dia yang telah memberitahu Sun Oh mengenai kondisi Jojo. Hanya saja, dia tidak memberitahu masa lalunya mengenai kehidupan keluarganya di Pulau Jeju. Jojo pun menjadi marah. Gulmi meminta Jojo untuk bertanya langsung kepada Sun Oh. Apa memperlakukannya seperti pengemis, dan Gulmi juga menyarankan untuk putus dengan Sun Oh. Sun Oh menemui Gulmi sebab telah menyebar berita mengenai Jojo yang direndahkan karena menerima pembayaran makan siang dari Sun Oh. Sun Oh marah kepada Gulmi, namun Gulmi mengatakan kepadanya dia melakukan ini karena menyukai Sun Oh. Namun Sun Oh mengatakan ia tahu Gulmi menyukainya karena ibunya seorang aktris dan berniat memperalatnya. Saat Gulmi pergi, Jojo datang menemui Sun Oh. Jojo mengatakan kepada Sun Oh seharusnya dia bertanya dahulu kepadanya tentang pembayaran kartu makan siangnya. Sun Oh meminta maaf dan memintanya untuk tidak meninggalkannya. Jojo mengatakan kepada Sun Oh bahwa dia tidak bersalah. Ia lalu mengelus kepala Sun Oh dengan lembut. Momen ini dilihat oleh Hyeong dari balik tembok yang nampak cemburu. Saat di rumah, keluarga Sun Oh melakukan syuting, namun saat itu Sun Oh bersikap dingin, sehingga suasana menjadi canggung. Dan Nyonya Jeong dengan ramah meminta para wartawan untuk istirahat 10 menit. Nyonya Jeong menghadapi Sun Oh, memintanya untuk tidak membuat masalah. Namun Sun Oh mengungkit mengenai masa lalunya. Bagaimana ibunya ingin menyingkirkan Sun Oh? Nyonya Jeong bertanya, mengapa Sun Oh tidak mengatakan kepadanya. Mengira Sun Oh tidak ingat momen itu. Nyonya Jeong memintanya untuk berhenti bersikap kekanak-kanakan. Sun Oh lalu mengatakan kepadanya untuk berpura-pura menjadi keluarga bahagia. Jangan meminta lebih. Sun Oh bertanya apakah Nyonya Jeong tidak bisa meminta maaf. Padahal dia hanya memerlukan itu. Mendengar ini Nyonya Jeong hanya diam. Jojo bertemu dengan Sun Oh. Mereka berbicara berdua. Sun Oh menceritakan bahwa saat pertama kali melihatnya, dia mengira Jojo memiliki orang tua penyayang. Dan masa kecil yang bahagia sebab Jojo tampak gembira. Jojo mengatakan dia suka jika orang berkata bahwa dia tampak ceria. Sejak orang tuanya meninggal di Pulau Jeju, perasaannya sering terluka. Tiap kali terluka, dia berusaha untuk lebih ceria. Usai ini, Sun Oh mengajak Jojo untuk ikut karya wisata ke Pulau Jeju, dan Jojo menyetujui. Di waktu berikutnya, di Pulau Jeju saat karya wisata, Gulmi mendekati Hyeong. Dia mengajak Hyeong berbicara. Hyeong menanyakan alasan Gulmi memberitahukan rahasia Jojo kepadanya mengenai keluarganya. Dan Gulmi menjawab dia menyukai Sun Oh. Lalu dia tidak bisa diam saja mengetahui jati diri Jojo yang sebenarnya. Namun Hyeong tetap membela Jojo. Malam hari para gadis di kelas Janggo bergabung bersama para pria dari kelas Ilsik. Mereka memainkan game kejujuran menggunakan Love Alarm milik mereka masing-masing. Namun, Janggo dan Ilsik tidak ikut permainan itu. Tetapi saat Love Alarm mereka berbunyi, mereka menggoda satu sama lain. Semuanya berseru untuk menyuruh mereka untuk berpacaran. Namun Ilsik meminta mereka untuk berhenti dan semuanya diam. Janggo berdiri berniat untuk pergi, namun terkejut saat Jojo berdiri di sana. Mereka kemudian berbicara berdua. Jojo bertanya, mengapa Janggo tidak bilang jika menyukai Ilsik? Namun, Janggo justru bersikap acuh tak acuh. Jojo kemudian terkejut saat mengetahui Janggo lah orang yang telah memotretnya saat di gang bersama Sun Oh dan menyebarkannya. Jojo merasa Janggo begitu tega melakukan itu. Janggo mengatakan itu karena dia suka Ilsik. Jojo memasuki ruangan kosong dan tertidur di sana. Ia lalu berhalusinasi mengenai kebakaran yang menimbulkan trauma masa lalunya. Ketika dia berhasil membuka jendela, dia meneteskan air mata. Saat Jojo berbalik, dia melihat semua orang berkumpul di sana dan menatap aneh pada dirinya. Dia menyadari kebakaran tidak pernah terjadi. Jo lalu keluar ditemani oleh Sun Oh. Mereka pergi ke tempat kenangan Jojo di masa lalu. Saat itu, Jojo dan neneknya menebarkan abu ibunya di tepi laut. Kemudian Sun Oh mengungkapkan kehidupannya.
bahwa saat pergi dengan orang tuanya, mereka selalu di mobil atau di hotel dan tidak pernah ke laut. Ia meninggalkannya sendirian di dalam dan menganggapnya pengganggu. Pura-pura menyayanginya di depan umum. Usai ini, Jojo dan Sun Oh berkendara kembali menuju penginapan. Namun di pertengahan jalan, mereka mengalami kecelakaan. Jojo teringat akan masa lalunya. Saat di rumah, ayah Jojo menutup seluruh celah jendela dan rumah dengan selotip. Namun sesaat kemudian Jojo terbangun dan muntah-muntah sebab asap yang memenuhi seluruh ruangannya. Sementara kedua orang tuanya tidak sadarkan diri. Dengan di sekeliling mereka terdapat banyak botol obat dan arang yang terbakar. Terungkap bahwa orang tuanya berupaya menghabisi hidup mereka sendiri. Jojo yang tersadar menggedor pintu jendela meminta bantuan. Saat ini waktu melompat maju ke 1500 hari usai rilis resmi Love Alarm dan aplikasi ini telah meningkat ke hampir semua aspek infrastruktur negara. Namun sebagian masyarakat menentang adanya Love Alarm. Kembali di awal episode saat Jojo menyeberang jalan dan notifikasi Love Alarm berbunyi. Saat itu dia melihat Sun Oh dan Hye-young. Dia menjadi bingung siapa yang telah menghidupkan Love Alarmnya. Jojo melewati keduanya begitu saja tanpa melihatnya. Pun Hye-young menyadari keberadaan Jojo. Di masa lalu, Jojo menghubungi nomor Sun Oh usai kecelakaan, namun tidak menjawab. Jojo menemui Hye-young menandakan apakah dia bertemu dengan Sun Oh. Karena sejak kedua orang tua Sun Oh datang ke UGD, Sun Oh tidak bisa dihubungi. Hye-young memberitahu Jojo bahwa mungkin Sun Oh masih repot sebab baru keluar rumah sakit. Jojo lalu meminta alamat Sun Oh pada Hye-young. Jojo berbicara dengan Dugu bahwa rasanya setiap hari dia seperti melawan diri sendiri. Dugu mengatakan saat Jojo mulai menyukai seseorang, sulit untuk kembali. Begitu pula dengannya saat dia menyukai Gulmi, gadis pertama yang disukai. Namun, tentu Gulmi juga orang pertama yang begitu membencinya. Dugu tidak ingin Jojo merasa patah hati seperti dia. Dugu lalu pergi meninggalkan Jojo dan mengirimkan pesan kepadanya. Jojo membuka pesannya dan itu berisi link dan gambar perisai kepada Jojo. Jika Jojo mengaktifkan perisai itu, maka Love Alarm orang yang disukai tidak berbunyi. Meskipun Love Alarm Jojo aktif. Membaca pesan ini, Jojo jelas menjadi bingung. Jojo menerima pesan dari Hye-young untuk datang ke rumah Sun Oh, mengingat orang tua Sun Oh tidak ada di rumah. Sampai di rumah Sun Oh, Hye-young menariknya masuk mengikutinya. Namun sialnya, mobil orang tua Sun Oh telah kembali, sehingga mereka bersembunyi. Saat itu mereka berdua berbicara. Aiselo mengatakan kepada Nyonya Jeong bahwa pembelian sebentar lagi, dan meminta Sun Oh mengunggah foto keluarga mereka di media sosial. Jika Sun Oh terus tidak berguna untuk mengiriminya kembali ke Amerika. Nyonya Jeong mengiyakan dengan kesal lalu masuk ke dalam. Jojo mulai menyadari orang tua Sun Oh hanya memikirkan pekerjaan mereka sendiri. Kembali ke masa depan 24 hari sebelum peluncuran Love Alarm 2.0. Jojo memiliki akun Instagram Senandung Bulan. Dia memposting dengan gambar kematian yang suram dan menuliskan status itu, makam dunia yang berdering. Sun Oh datang ke bar, dia tergabung dalam klub lencana. Hanya pengguna yang mendapatkan hati terbanyak yang bisa memasuki tempat itu. Sun Oh menghubungi Hye-young yang sedang berada di taman. Saat itu, Hye-young dikejutkan melihat banyak orang meninggal dengan ponsel mereka di tanah. Yang berbunyi tidak ada yang menyukaimu dalam radius 10 meter. Mereka telah mengakhiri hidup mereka secara massal. Tampaknya semua orang ini meninggal dalam kesepian dan percaya tidak ada yang mencintai mereka. Saat di rumah, Hye-young dan Sun Oh menonton berita mengenai kematian massal tersebut. Penyebab kematian belum dipastikan. Namun polisi menyatakan para korban membuat grup obrolan Love Alarm Zero untuk mengkritik aplikasi Love Alarm. Sedari bekerja, Jojo mengupload gambar di akun Senandung Bulan dengan caption, hidup sebagai orang tanpa deringan di dunia yang berdering. Bumi berlatih melakukan siaran langsung memasarkan pakaian miliknya. Jojo muncul di belakangnya. Jojo melihat wallpaper Gulmi adalah Yukjo yang merupakan orang terkenal. Ia membuka toko di Hongdae. Gulmi memberitahu Jojo bahwa Yukjo adalah kekasih Sun Oh sekarang. Kabarnya mereka berdua bertemu saat di Amerika. Waktu terus berlalu, Jojo keluar dari perpustakaan usai belajar. Bertemu dengan Hye-young yang menunggunya. Hye-young mengatakan kepada Jojo bahwa dia telah menunggunya. Namun Jojo hanya diam saja. Hye-young lalu mengatakan, dia sudah melihatnya. Ia lalu berpamitan. Jojo nampak bingung dengan sikap Hye-young dan memperhatikan kepergiannya. Di waktu berikutnya, Jojo datang ke perpustakaan untuk belajar. Namun kursi telah penuh. Hye-young datang menghampirinya dan memberikan kursinya.
Usai ini, saat di luar, Hyeyeong membeli kopi untuknya dan memberikan kepada Jojo. Jojo bertanya mengapa Hyeyeong melakukan semua ini untuknya. Hyeyeong menjawab dia sedang merayu Jojo. Inilah yang dilakukan oleh orang-orang sebelum lop alarm ada. Jika dia memberikan tempat duduknya dan membelikan kopi, Jojo akan penasaran kepadanya. Hyeyeong menambahkan dia mencoba cara lama mendekati seseorang tanpa lop alarm dan meminta Jojo memikirkan mengenai perasaannya kepadanya. Saat pulang, Sun-oh bertanya kepada Hyeyeong mengapa dia berpakaian serapi itu ke perpustakaan. Hyeyeong mengatakan dia menemui seseorang. Sun-oh bertanya siapa itu. Hyeyeong dengan tegas menjawab itu adalah Kim Jojo dan bertanya kepada Sun-oh apakah dia masih menyukainya. Sun-oh mengatakan tidak, jika dia masih menyukainya dia akan berusaha. Namun jelas di hati kecilnya Sun-oh masih menyukai Jojo. Di waktu selanjutnya Jojo keluar dari perpustakaan. Tiba-tiba lop alarmnya berbunyi. Saat dia melihat ke arah depannya, dia melihat Sun-oh berjalan mendekatinya. Jelas lop alarm Jojo berbunyi itu karena Sun-oh. Di masa lalu, di atap sekolah, Jojo memberitahu Sun-oh bahwa dia ingin putus. Dengan alasan mereka sudah berada di kelas 3 dan dia ingin fokus belajar. Sun-oh bertanya mengenai alasannya, namun Jojo menyuruh Sun-oh untuk tidak berbicara kepadanya lagi. Di kantin, Jojo menyuruh Sun-oh duduk di tempat lain, sebab dia tidak nyaman duduk dengan Sun-oh. Melihat ini, semua murid merasa terkejut. Sun-oh berteriak, meminta semua siswa menjauh dari jarak 10 meter. Sun-oh lalu menyalakan lop alarm dan meminta Jojo menyalakannya juga. Jojo melakukannya dengan ragu, namun hanya notifikasi handphone Jojo yang berbunyi sementara Sun-oh tidak. Ini artinya Sun-oh menyukainya, namun Jojo tidak menyukai Sun-oh. Sun-oh memohon kepada Jojo untuk menyukainya lagi, namun Jojo tetap diam. Hyeyeong menarik Sun-oh pergi. Sun-oh yakin ini semua karena ibunya. Hyeyeong menjelaskan jika itu benar, maka Sun-oh hanya akan menyulitkan Jojo. Di waktu selanjutnya, Sun-oh berdiri di tepi jalan menunggu Jojo, namun pada akhirnya Jojo datang. Jojo langsung berjalan melewatinya begitu saja, dan Sun-oh menangis. Saat ini Jojo menemui bibinya, mengatakan kepadanya, Gulmi telah mencuri uangnya sebesar 3 juta won dan itu adalah uang kuliahnya. Namun Bibi tidak peduli dan justru memilih Jojo yang tidak menjaga uangnya sendiri dengan baik. Dan Bibi mengatakan Gulmi bukan lagi tanggung jawabnya. Saat di rumah, Jojo menghadapi Gulmi. Dia tahu Gulmi mengambil uang itu agar bisa masuk ke klub lencana. Namun itu mustahil. Gulmi yang marah mengatakan dia ingin masuk klub lencana untuk bertemu dengan pencipta lop alarm. Gulmi yakin bisa mendekati penciptanya, dan dia berjanji akan mengembalikan uangnya setelah masuk klub lencana dan situs belanjanya sukses. Jojo berteriak menyuruh Gulmi untuk berhenti bermimpi. Jojo yang kesal melempar barang-barang milik Jojo keluar dari jendela dan meminta Jojo pergi. Jojo keluar mengambil barang-barangnya, Hyeyeong ada di sana untuk membantu Jojo. Melihat Jojo sedih, Hyeyeong mengajak Jojo untuk pergi ke Sungai Hansa turun salju. Sampai di sana, Hyeyeong meminta Jojo untuk berteriak, membawa semua masalah yang terus menghantui. Jojo lalu berteriak berbicara mengenai keluh kesahnya mengenai kehidupannya, dan berjanji untuk menemukan kebahagiaannya sendiri. Saat pulang, Hyeyeong mengatakan kepada Jojo bahwa dia merasa bersyukur sebab Jojo hidup, dan dia bertekad akan memikirkan cara untuk membuat Jojo bahagia. Esok harinya, Jojo memberitahu bibinya bahwa Gulmi akan membayar 200 ribu won tiap bulan kepadanya, serta menggantikannya menjaga toko selama dia bekerja di gedung pernikahan. Itu semua untuk uang yang dicuri Gulmi. Ibu Gulmi setuju dan Gulmi terkejut dengan ucapan ibunya itu. Saat pulang dari bekerja, Jojo sebagai pemilik akun Senandung Bulan mendapatkan undangan dari lop alarm. Dia diundang sebagai tamu spesial ke acara presentasi lop alarm 2.0. Yukjo berbicara dengan Sun-oh. Dia bertanya pakaian apa yang harus mereka kenakan saat acara peresmian lop alarm 2.0. Namun Sun-oh hanya diam lalu mengajak Yukjo untuk kembali ke Amerika saja. Yukjo bertanya apakah ada masalah. Namun Sun-oh hanya mengatakan dia hanya bosan dengan segala hal. Acara itu tidak menarik. Jojo berbicara dengan Hyeyeong. Hyeyeong memberitahunya dia sudah lama menghapus aplikasi lop alarm miliknya. Sebab dia takut situasi akan semakin rumit jika dia membunyikan lop alarm milik Jojo. Jojo mengatakan seharusnya dibiarkan saja itu berbunyi. Hyeyeong mengatakan dia menyadari itu. Muse tidak bisa menemui Jojo lagi. Jadi dia pun memutuskan jika mereka bertemu lagi, dia akan membunyikan lop alarm Jojo.
Gunmi melakukan live siaran, namun yang menonton hanya 12 orang saja. Bahkan mereka berkomentar buruk kepada Gulmi. Gulmi marah sehingga tersisa hanya satu penonton saja. Gulmi menangis mengatakan dirinya tidak beruntung, tidak bisa menjadi penyanyi idol. Dia ingin sekali masuk klub lancana dan ingin bertemu dengan pencipta Love Alarm yang memohon untuk membantunya. Penonton itu kemudian mengirimkan banyak donasi untuk Gulmi dengan user loop Midnight. Namun Gulmi tidak memperhatikan itu karena dia sibuk menangis. Sun-oh berdiri di depan supermarket tempat Jeju bekerja, namun sayangnya tutup. Sementara Jojo pergi ke lapangan sekolah untuk menemui Hye-yong. Hye-yong bertanya kepada Jojo apakah dia boleh mengunduh Love Alarm. Jojo mengangguk mengiyakan sambil tersenyum. Hye-yong mengunduh aplikasi itu yang membuat Love Alarm Jojo berbunyi. Lihat hasil ini, Jojo tersenyum senang dan Hye-yong berteriak bahwa dia akan membunyikan Love Alarm Jojo untuk 4 tahun ini. Hye-yong berkendara sepedanya berputar zigzag di dekat Jojo, supaya Love Alarm milik Jojo terus berbunyi. Dan duduk berdua, Hye-yong bertanya kepada Jojo arti namanya. Jojo mengeluarkan pena dan menuliskan arti namanya yaitu pagi yang terang. Saat pulang, Hye-yong menyimpan tisu milik Jojo, sebab di sana tertulis nama Jojo. Usai ini, Jojo berbicara dengan Sun-oh. Sun-oh bertanya apakah Jojo menyukai Hye-yong. Jojo menjawab bahwa Hye-yong adalah pria yang baik dan hangat, sehingga dia mau berusaha. Mendengar ini, Sun-oh protes. Dia bertanya bagaimana dengan dirinya. Jojo keluar dari mobil dan Sun-oh melaju pergi. Jojo mengingat masa lalu awal mula dia memasang perisai Love Alarmnya. Saat ini, Jojo berniat untuk mematikan perisai, namun satu-satunya cara mematikannya harus menemui pencipta Love Alarm. Berita di TV memberitahu bahwa pencipta Love Alarm akan diungkapkan pada saat hari peluncuran Love Alarm 2.0 dan melihat itu, Jojo teringat akan Duku. Di hari peluncuran Love Alarm 2.0, tamu-tamu istimewa datang termasuk Yukjo dan Sun-oh. Hye-yong menyaksikan di TV dia melihat Jojo berada di dalam siaran langsung juga. Hye-yong membuka Instagramnya dan memeriksa gambar-gambar yang diposting oleh akun Senandung Bulan. Dan di dalam setiap gambar itu, ia menemukan tanda tanya, tanda yang sama yang dibuat oleh Jojo di tisu. Hye-yong yakin Jojo adalah pemilik akun itu. Jojo mendekati pintu masuk peluncuran Love Alarm 2.0 sebagai pemilik akun Senandung Bulan. Dia menunjukkan undangan itu. MC Love Alarm memberikan pidatonya. Dia mengungkapkan bahwa 4 tahun lalu dia hanya murid SMA biasa. Namun Love Alarm diciptakan di kamar bocah pemalu itu. Ini telah mengubah dunia. Segera MC menyebut nama pencipta Love Alarm yaitu Brian Chon. Semua tamu undangan bertepuk tangan. Brian memberikan pidato mengatakan, kini Love Alarm 2.0 akan secara akurat memprediksi dengan siapa Anda akan jatuh cinta. Sementara di luar gedung, para anti Love Alarm melakukan protes. Karena Love Alarm kini telah memecah belah masyarakat, apalagi dengan membuat klub lancana. Dan Gulmi berteriak menanggapi protes mereka, mengatakan jika tidak suka Love Alarm untuk tidak mengunduhnya. Jojo masuk ke dalam gedung dan bertemu dengan Sun-oh dan Yukjo. Saat Jojo mendekati mereka, Yukjo mendengar Love Alarm milik Jojo berbunyi. Hye-yong datang dan Love Alarm Jojo berbunyi lagi. Sekarang Jojo mendapatkan dua hati. Melihat itu Jojo merasa bingung dan dilema. Jojo menghadiri kuliah, dia membuka buku catatannya dan melihat sebuah brosur lomba maraton. Usai kelas, Jojo berlari menuju halaman universitasnya dan melihat Love Alarmnya berbunyi itu berasal dari Hye-yong. Jojo menghampirinya, yang kemudian pergi bersama makan siang di kantin kampus. Pada saat Hye-yong pergi untuk mengambil sesuatu, dia dengan sengaja membuat Love Alarm Jojo terus berbunyi dengan cara keluar masuk radius 10 meter. Ini membuat orang di sana merasa iri melihat romantisnya mereka. Jojo kemudian berbicara dengan Hye-yong. Jojo bertanya mengapa Hye-yong terlihat senang hari ini. Hye-yong mengatakan jika dia sangat bahagia sebab versi Love Alarm 2.0 menyatakan bahwa Jojo akan mencintainya di kemudian hari. Walaupun Jojo belum bisa membunyikan Love Alarmnya karena perisainya. Sun-oh dalam pemotretan. Dia tiba-tiba menjadi kesal sebab aplikasi Love Alarm. Dan kemudian dia memberitahu Yukjo bahwa dia ingin pergi. Keduanya pergi mendapatkan hadiah untuk ulang tahun ibunya dan Yukjo merekomendasikan bunga. Sun-oh bertanya alasan Yukjo menghadiahi ibunya bunga. Yukjo mengatakan jika bunga akan mudah diterima seseorang.
Sementara Gulmi sangat tertarik dengan pencipta lob alarm yaitu Brian Chon, dan dia bergegas menemuinya di depan umum. Pada saat dia menghadapinya, Gulmi didorong oleh pihak keamanan. Gulmi benar-benar terpesona oleh pria itu dan yakin dia memiliki kesempatan bersamanya. Namun sayangnya, Gulmi bukan bagian dari rencana klub. Jadi, dia tidak bisa berada di lingkaran yang sama. Jojo merupakan bagian dari rencana klub dikarenakan pemilik akun Instagram Senandung Bulan. Gulmi bertanya apakah dia bisa menggunakan profilnya untuk masuk ke klub rencana klub. Namun percakapan mereka berhenti saat ibu Gulmi masuk memarahi Gulmi sebab uang yang dia belanjakan. Gulmi kemudian melakukan streaming untuk menjual pakaiannya, namun banyak penonton meninggalkannya. Jadi, dia menawarkan untuk memberitahu penontonnya siapa pemilik akun Senandung Bulan. Akan tetapi, Gulmi mengurungkan niatnya, sebab percuma dia memberitahunya, sebab penonton tidak ingin membeli pakaiannya. Setelah bekerja, pria bernama Jang Insu bertanya kepada Jojo mengapa dia tidak lagi mengupload feed Instagram Senandung Bulan. Dan dia mengatakan dia bisa membantu Jojo. Insu mencoba merelenggannya yang membuat Jojo takut. Jojo pun kabur darinya. Jojo berhasil bersembunyi dan Hyeyeong menemui Jojo yang membuat Jojo terkejut. Hyeyeong meminta Jojo tinggal di tempatnya sebab dia takut pria itu akan kembali. Tengah malam, Jojo berbaring. Dia bertanya-tanya apakah lob alarm Hyeyeong akan berbunyi jika dia tidak menyalakan perisainya. Jojo ingin menyingkirkan perisai ini untuk mencari tahu. Esok hari, Gulmi mengetahui bahwa beberapa pengembang telah ditangkap dan saat ini ditahan di kantor polisi. Ternyata mereka telah mengembangkan kode untuk memalsukan lob alarm. Saat Gulmi menemuinya, dia menulis di secari kertas apa yang diucapkan oleh pria itu. Sebab itu satu-satunya harapan dirinya bertemu pencipta lob alarm. Dia mendapatkan email dan nama inisial CDG. Sementara itu Jojo merasa putus asa sebab dia telah mengirimkan pesan kepada perusahaan lob alarm. Jika dirinya pemilik akun Senandung Bulan yang mereka cari. Hal ini membuat Jojo merasa curiga. Jika pemilik lob alarm ini bukan Dugu. Jojo kemudian memutuskan menuju sekolah SMA-nya dulu untuk mencari informasi mengenai Dugu. Sun-oh berada di sekolah. Dia ingin memberikan donasi kepada siswa yang tidak bisa bayar uang makan. Sun-oh kemudian bersiap untuk foto bersama dengan Dewan Pengajar sekolah. Pada saat Min-jae memberikan plakat kepada Sun-oh, plakat terjatuh yang melukai Sun-oh. Sun-oh memutuskan ke ruang UKS. Jojo tiba di sekolah mengingat kenangan masa lalunya terutama di ruang UKS. Saat dia membuka pintu, dia terkejut mendapati Sun-oh di sana. Sun-oh mengejar Jojo, dia bertanya kepada Jojo, mengapa dia ada di sini. Jojo mengatakan dia mencari wali kelasnya. Sun-oh bertanya lagi, bagaimana keadaan Hyeyeong. Jojo mengatakan dia baik-baik saja. Saat Sun-oh bertanya lagi, Jojo memutuskan untuk pergi. Jojo kemudian pergi menemui wali kelasnya bertanya alamat Dugu. Namun wali kelas mengatakan bahwa Dugu sudah meninggal. Dan ini membuat Jojo merasa hancur. Sebab dia tidak mungkin bisa menghapus perisai di akunnya sebab Dugu satu-satunya harapannya. Sun-oh berada di dalam mobil, memperhatikan Jojo yang terlihat sedih. Min-jae memberitahu Sun-oh bahwa Jojo mencari seseorang bernama Cho Dugu. Sun-oh penasaran mengapa Jojo ingin bertemu dengan Dugu. Sementara itu di kantor pengadilan, Hyeyeong datang menemui seseorang. Hyeyeong baru mengetahui bahwa ayahnya dipenjara. Ayahnya dipenjara karena kasus pembunuhan. Ini bertanya kepada Hyeyeong apakah dia ingin menemui ayahnya. Jika mau, dia akan menghubunginya. Malam hari Jojo muncul di tempat Hyeyeong dan keduanya pergi bersama untuk malam yang romantis. Mereka tertawa dan melupakan masalah mereka alami. Tidaknya untuk sementara. Di tempat lain, Brian mendapat banyak pesan. Itu dari pemilik akun Senandung Bulan yang tidak lain adalah Jojo. Jojo ingin bertemu dengannya. Jojo mengupload gambar perisai. Unggahan itu mendapat banyak komentar. Pengguna lain menganggap ini akan menjadi ramalan yang buruk. Namun Insu membantah komentar itu. Dia menuliskan bahwa ini bukan ramalan. Esok harinya, Jojo menemui Monsun. Jojo menunjukkan pesan kepada Monsun bahwa dia menerima pesan dari Brian yang ingin bertemu dengannya di kantor lob alarm. Jojo dan Monsun mencoba menggunakan software pengenalan wajah di mana mereka mencoba mencocokkan wajah Dugu dan Brian, dan itu memiliki kesamaan 87%. Namun Jojo belum yakin jika belum bertemu dengannya. Waktu pertemuan, hari peringatan 100 hari lob alarm 2.0. Jadi, acara sedang berlangsung. Sun-oh dan Yukjo juga hadir. Di acara itu, Jojo sedang mencari Brian Chon. Dia akhirnya bertemu dengannya dan Sun-oh melihat mereka berbicara dari kejauhan.
Jojo memberitahu Brian mengenai seorang siswa di sekolah yang memberinya satu-satunya perisai di dunia. Ia yakin Brian adalah Dogu. Dan sikap diamnya mengungkapkan segalanya. Jojo bertanya pada Brian apakah dia bisa melepas perisainya. Brian mengatakan padanya dia tidak bisa melepaskan perisai itu sebab Dogu tidak lagi di sini. Ini membuat Jojo putus asa. Sebab dia yakin melepas perisai adalah jawaban cintanya. Usai berbicara dengan Brian, Sun-Oh meraih Jojo dan terjadi ketegangan di antara mereka. Sun-Oh memintanya menjelaskan mengenai apa perisai itu. Sun-Oh yakin lock alarmnya tidak berbunyi karena itu. Jojo meminta maaf dan Sun-Oh bertanya apakah Hye-yong tahu mengenai perisai ini. Jojo mengakui dia memasang perisai itu karenanya. Namun kini tidak ada hubungannya lagi, namun Sun-Oh tahu bahwa Jojo masih memiliki perasaan kepadanya. Sementara Hye-yong menemui ayahnya di penjara, dia mulai merasa dilema. Sun-Oh menginginkan jawaban dan bertanya kepada Brian mengenai perisai itu. Brian menepisnya dan menyuruh Sun-Oh untuk membicarakannya dengan Dogu. Sun-Oh sangat marah, dia tahu perisai mempermainkan perasaan orang lain dan mengancam akan memberitahu wartawan mengenai hal itu. Brian dengan angkuh menyatakan bagaimana itu bisa membuat cerita yang bagus mengenai gadis berperisai. Hye-yong berbicara dengan ibunya mengenai mengunjungi ayahnya di penjara. Ibunya menangis dan meminta maaf. Ibunya senang Hye-yong tumbuh dengan baik dan dia pun menghiburnya. Saat meninggalkan ibunya di rumah Sun-Oh melihatnya. Mereka pun berbicara. Sun-Oh mengaku bertemu dengan Jojo, namun Hye-yong tetap bertingkah tidak peduli seperti biasanya dan menjelaskan dia menunggunya. Hye-yong meminta maaf kepada Jojo sebab telah berbohong mengenai berada di rumah sebelumnya dan mengakui dia mempunyai masalah pribadi. Hye-yong memintanya untuk menunggunya untuk mengumpulkan pikirannya untuk bercerita dan Jojo pun setuju. Di waktu berikutnya, Hye-yong bertemu Jojo. Jojo memasangkan dasi untuknya. Jojo mengatakan kepadanya mereka harus melalui apapun yang menyakitkan saat dia bersama. Setelah keterbukaan Hye-yong, Jojo menemani Hye-yong ke penjara di mana Jojo menunggu di luar. Hye-yong berbicara dengan ayahnya di dalam. Ayahnya memberitahu Hye-yong dia telah bertobat di penjara dan bahwa dia telah menjadi orang baik. Namun Hye-yong tahu bahwa ayahnya berbohong, sebab dia menunjukkan bahasa tubuh yang sama seperti saat dia berbohong. Hye-yong menatap wajah kosong ayahnya dan matanya mulai berkaca-kaca. Sementara ayahnya menjadi marah dan memintanya untuk menandatangani peninjauan pembebasan bersyarat, namun kemudian ayahnya segera ditarik dari area kunjungan. Pembebasan ayah Jojo pun ditolak. Hye-yong meninggalkan penjara dan Jojo berlari untuk menghiburnya. Mereka berbagi air mata dan rasa sakitnya. Sementara itu, Yukja merasa sakit hati pada Sun-Oh sebab meninggalkan di acara lencana klub sebelumnya. Dia tahu Jojo ada di sana. Yukja menyadari mereka tidak bisa terus seperti ini. Dan matanya berkaca-kaca. Yukja memutuskan mengakhiri ini. Gulmi berbicara dengan CDG yang menyuruhnya untuk memulai mendapatkan 300 hati untuk dirinya sendiri. Jika dia bisa melakukan hal itu, maka Gulmi akan mendapatkan tiket masuk ke lencana klub. Sementara Brian kebetulan berada di apartemen Dogu, dia juga tahu kata sandi untuk masuk ke komputer dan browser Windows yang menampilkan pedang dan perisai. Brian menerima telepon dari seseorang. Dia diminta untuk bekerja sama dalam penyelidikan kasus pembunuhan, di mana polisi meminta lock alarm. Jojo naik bus dan Sun-Oh mengikutinya dengan mobilnya dan terus membunyikan klakson. Sun-Oh kemudian menuju ruang kuliah Jojo dan mendekati Jojo yang membuat semua orang tertuju kepada mereka. Jojo merasa risih dan memutuskan untuk pergi. Sun-Oh mengejarnya dan memintanya untuk melihatnya. Sun-Oh mengatakan kepada Jojo bahwa mulai sekarang dia hanya akan percaya apa yang terlihat dari sikapnya. Jojo terengah-engah sebab dia tidak bisa menyembunyikan perasaannya. Terlihat jelas dia masih menyukai Sun-Oh. Sementara Hye-yong memeriksa ponsel lock alarm. Fitur orang yang akan mencintainya yaitu Jojo telah menghilang. Ini tentu saja membuat Hye-yong mulai gelisah. Sementara itu Sun-Oh bersumpah tidak akan melepaskan Jojo lagi, tanpa memahami alasan Jojo memasang perisai itu. Hujan kemudian turun, Jojo meninggalkannya di luar. Setelah momen yang melelahkan secara emosional untuk Jojo, dia bertemu Hye-yong di luar tempat kerjanya di tengah hujan. Jojo merasa tidak enak hati kepada Hye-yong. Namun Jojo tidak memberitahu Hye-yong apa yang terjadi sebelumnya. Namun, Hye-yong tidak bisa memaksakan diri untuk itu. Saat Jojo merasa bersalah terhadap sikapnya sendiri, Hye-yong mencoba menghibur Jojo. Ia terus berjalan masuk dan keluar dari radius 10 meter lock alarm untuk membunyikan lock alarm Jojo berulang kali. Walaupun dalam hati kecil Hye-yong ada sesuatu yang tidak beres.
Sun-o terus mengikuti Jojo dan akhirnya Jojo berbicara dengannya. Sun-o bertanya apa yang terjadi di hari Jojo datang ke rumahnya untuk berbicara dengannya sebelum putus. Dia ingin tahu alasannya. Jojo berpikir jika dia berhenti mencintainya, Sun-o akan tetap tersenyum. Di waktu selanjutnya, tidak ada yang mendengar kabar dari Yukjo selama beberapa hari. Jadi Sun-o mencoba mencarinya. Sun-o menemukannya namun Yukjo baik-baik saja. Saat itu lop alarm Yukjo berbunyi. Itu dari seorang pria yang menunggunya. Yukjo meninggalkan Sun-o yang nampak terlihat dilema dengan keadaannya sekarang. Tiba-tiba video menjadi viral mengenai Sun-o mengunjungi Jojo di tempat kuliah. Yayo melihatnya dan segera meninggalkan tempat kerjanya. Yayo menemui Sun-o dan kemudian menijinnya menyebutnya egois. Sun-o kemudian membalasnya. Kemudian kedua pria ini berteriak satu sama lain. Usai ini, Yayo menemukan Jojo dan kemudian mengungkapkan bahwa dia mengkhawatirkannya. Jojo mengatakan kepadanya bahwa Yayo seharusnya marah kepadanya, sebab dia terus menyakiti perasaannya. Yayo menangkalnya mengatakan bahwa lain kali dia akan marah kepadanya. Usai mengantar Yayo ke apartemennya, Jojo berjalan pulang. Jojo kemudian mendapatkan link yang diterima dari nomor tidak dikenal. Ini kebetulan untuk sesuatu yang disebut dengan tombak yang memungkinkan bagi pengguna lop alarm menggunakannya terhadap orang yang disukainya. Sun-o mengonfrontasi Jojo. Ia memberitahu Sun-o bahwa dia telah mengambil keputusan dan dia memilih Hye-yong. Mengingat video viral dan apa yang terjadi, Jojo hanya peduli terhadap Hye-yong dan perasaannya. Mengakui bahwa Sun-o tidak pernah terlintas dalam pikirannya. Dia ingin bersama Hye-yong. Di rumah, Jojo mulai melihat niat foto yang dia dan Hye-yong ambil bersama. Sambil terisak, Jojo menyadari pilihannya sudah jelas. Dia pergi menemui Hye-yong. Saat matahari mulai terbit, Jojo menggunakan tombaknya untuk menghancurkan perisainya. Dan lop alarm Hye-yong akhirnya berbunyi dan itu tentu saja dari Jojo. Ini membuat Hye-yong merasa bahagia. Sementara itu, Sun-o lelah diminta untuk terus berpura-pura menjadi keluarga bahagia untuk sebuah acara di TV. Ibu dan ayahnya sedang berjuang dengan hubungan pernikahan mereka. Mereka ingin pasangan itu saling membunyikan lop alarm di TV. Meskipun ayah Sun-o selingkuh. Sun-o kecewa sebab ibunya masih ingin tampil di TV. Namun ibu Sun-o mengatakan kepada Sun-o bahwa satu-satunya pilihan lain yaitu berantakan. Ini saat yang menyedihkan melihat ibu Sun-o membahayakan dirinya sendiri dan Sun-o menyaksikannya dari kejauhan. Brian mengatakan kode tidak resmi dipasang di ponsel Jojo malam itu. Ini tentu saja terkait dengan tombak yang digunakan Jojo. Hal ini membuat Brian mulai menyelidiki. Dia berhadapan langsung dengan Hye-yong. Brian memegang lengan Hye-yong dengan simpatik dan meninggalkan gedung. Ini membuat Hye-yong menjadi bingung. Brian menuju apartemen gelap dan tempat monitor jantung berada. Itu adalah tempat tidur Dugu dirawat. Dugu tidak ada di sana. Brian yang marah membanting pot bunga ke lantai. Bertanya-tanya apa yang sedang dilakukan Dugu. Yukjo menemui Jojo, mengakui dia telah melihat video viral Sun-o dengannya, dan tahu Sun-o tidak akan pernah melupakan Jojo. Yukjo merasa bersalah, tidak mampu bersaing dengan perasaannya. Yukjo ingin tahu perasaan Jojo terhadap Sun-o. Namun sebelum menjawabnya, Sun-o muncul, dan Hye-yong juga muncul. Lop alarm Hye-yong berbunyi, Jojo mengungkapkan dia telah membunyikan lop alarm Hye-yong atas kemauannya sendiri. Ini pilihan yang telah dia buat. Sun-o yang merasa kalah, memutuskan untuk pergi. Yukjo meminta Sun-o untuk mengantarnya pulang. Brian mengunjungi Jojo untuk berbicara. Dia ingin tahu apa lagi yang Jojo dapatkan dari Dugu. Sebab dia tahu itu bukan hanya perisai. Dia mendapatkan tombak juga. Brian juga bertanya-tanya di mana Dugu berada. Ia yakin Jojo berkolusi dengan Dugu. Jojo bertanya mengapa Brian sebelumnya mengatakan Dugu sudah meninggal dan berpura-pura menjadi pencipta lop alarm. Brian menjelaskan bahwa Jojo menggunakan perisai untuk mencegah lop alarm Sun-o berdering dan menggunakan tombak untuk membunyikan lop alarm Hye-yong. Brian menambahkan bahwa Jojo memiliki kebohongan untuk kenyamanan cintanya sendiri. Ini jelas menunjukkan bagaimana teknologi bisa melukai hati seseorang saat digunakan untuk memanipulasi hasil. Jojo menyadari bahwa Hye-yong ada di dekatnya saat dia sedang berbicara dengan Brian. Hye-yong menemui Sun-o dan bertanya kepadanya mengenai perisai dan tombak. Hye-yong menyadari Sun-o mengetahui hal ini. Sun-o mengatakan dia tahu jawabannya, namun Jojo membuat pilihannya sendiri. Namun yang membuat Hye-yong kesal adalah mengapa dia tidak tahu semua ini. Hye-yong mengajukan pertanyaan penting pada dirinya sendiri. Dia siap menjawab untuk perawatan dirinya sendiri daripada menunggu Jojo memberinya jawaban yang pasti. Esok hari, Jojo melihat Hye-yong. Ketika mereka masuk ke dalam radius 10 meter satu sama lain, alarm mereka berbunyi. Hye-yong mengungkapkan dia tahu segalanya dan dia bersedia menunggu.
Namun hanya jika Jojo tulus. Air mata mengalir di wajah Jojo ketika Hye-yong berbicara. Hye-yong benar-benar pergi darinya dan Jojo terus mengikuti dan semakin cemas ketika Hye-yong perlahan menjauh. Di masa lalu, Dugu melihat Hye-yong yang mengamati Jojo berlari di lapangan. Dugu kemudian menulis catatan pengembangan di lantai untuk lob alarm. Saat ini Jojo tidak bisa berhenti menangis, seluruh dunianya telah hancur di hadapannya. Di tengah hujan, Insu yang terus mengikuti Jojo di akun senandung bulan menghadapinya. Dia memegang pergelangan tangan Jojo, namun Jojo menarik diri. Insu kemudian ditangkap polisi, terungkap bahwa Insu adalah sosok yang dicari selama ini yang bertanggung jawab atas pembunuhan lob alarm. Atas kematian massal sebelumnya, ia merupakan pelopor dan mengambil bagian untuk ini. Ia melakukan semua ini karena terinspirasi dari akun senandung bulan. Jojo kemudian diinterogasi polisi dan memberitahu bahwa akun senandung bulan bukanlah instruksi atau ramalan, namun ini tentang dirinya. Jojo kini menjadi wanita yang hancur, bahkan Bibi dan Gulmi bersimpati kepadanya, usia bertahun-tahun berdebat di antara mereka sendiri. Di media sosial, Jojo akhirnya mengungkapkan dirinya pemilik akun senandung bulan. Jojo memberitahu semua orang bahwa dia adalah satu-satunya yang selamat dari upaya bunuh diri keluarganya dan sepanjang hidupnya. Dia bertanya-tanya mengapa orang tuanya melakukan apa yang mereka lakukan sambil berpura-pura menjadi orang biasa. Jojo menemui Sun-oh. Jojo mengaku menyesal memasang perisai, namun berpikir dia akan melakukannya lagi sebab dia belajar banyak dengan menentukan pilihan. Jojo meminta maaf, namun Sun-oh memintanya untuk tidak menyukai seseorang bukanlah sesuatu yang harus dimaafkan. Dugu berbicara dengan Hye-yong. Dia menjelaskan bahwa dengan perisai sebagai variabel, kemudian Jojo ikut campur dan Hye-yong menjadi seseorang yang Jojo inginkan. Dia yakin Jojo ingin membunyikan lob alarm Hye-yong, bahkan jika itu berarti dia harus menggunakan tombak. Jojo bersedia melakukan sejauh itu untuk mengungkapkan perasaannya mengenainya. Dugu yakin cinta Jojo itu tulus. Sementara Jojo sedang berpergian ke Ginpo Jeju untuk mendapatkan jawaban bagi dirinya sendiri. Dan dia meminta Hye-yong mendengarkannya saat dia kembali. Jojo memutuskan untuk lari maraton. Dia selalu berlari saat keadaan menjadi sulit dan rasanya dia bertahan. Saat dia berlari, kenangan masa kecilnya menghantuinya. Jojo berhenti di jalur melihat Jojo kecil memegang boneka beruang. Ia lalu memeluknya. Jojo akhirnya melepaskan dan memberitahu Jojo kecil bahwa dia tidak lagi membencinya, namun bebannya terlalu berat. Kini telah damai dengan masa lalunya, Jojo berlari lagi dengan pikiran jernih. Sampai di garis finish, Hye-yong ada di sana menunggunya tersenyum kepadanya. Jojo berlari ke arahnya. Brian kembali ke kantor Dugu memberitahu Brian untuk menghentikan lob alarm 2.0. Brian menjelaskan bahwa versi 2 membantu orang menemukan siapa yang menyukai mereka dan akan menghentikan kematian massal yang disebabkan oleh lob alarm versi 1. Dugu menjelaskan versi 2 bisa mencegah cinta yang seharusnya terjadi. Dugu menggunakan Jojo sebagai contoh, dan dengan pengenalan waktu dan kemauan, kesalahan kecil mengubah hidup seseorang. Ia meminta saudaranya untuk tetap menjadi pencipta dan menyerah melepaskan versi 2.0. Sementara itu, Gulmi akhirnya berada di Goplen sana untuk peringatan 900 hari lob alarm 2.0. Dan dia mulai khawatir melihat Dugu ketika lob alarm berbunyi. Dugu mengatakan kepadanya bahwa dia adalah pencipta lob alarm. DDG adalah namanya, yaitu Chon Dugu. Dugu meminta maaf kepadanya sebab masih membunyikan lob alarm Gulmi. Gulmi sadar dia menjadi alasan dibuatnya lob alarm. Gulmi mengakui perasaannya, namun Dugu tahu Gulmi berbohong. Sebab lob alarmnya berbunyi. Dugu telah mengembangkan fitur terbaru di mana pengguna mengetahui benar atau tidak perasaan seseorang tersebut. Gulmi memutuskan kembali ke rumah. Gulmi dikejutkan pemberitaan media yang menyebutkan Gulmi sebagai inspirasi dibuatnya lob alarm. Gulmi lalu melakukan live streaming, memberitahu penontonnya bagaimana dia bertemu dengan pencipta pendiri aplikasi lob alarm. Sun-oh dan Hye-yong akhirnya melakukan percakapan yang tenang bersama. Sun-oh memberitahu Hye-yong bahwa dia memperoleh banyak hal sekarang. Namun, dia akan mengurus dirinya sendiri. Hye-yong memberitahunya bahwa mereka bisa melanjutkan pertemuan. Kini mereka berdua mencapai pemahaman arti persahabatan mereka sendiri. Saat Yukjo pulang, dia menerima pesan video CCTV yang ditinggalkan untuknya. Di mana dia melihat dari waktu ke waktu Sun-oh terus mengunjungi apartemennya. Yukjo tidak ada, jadi Sun-oh terus datang kembali berharap bertemu dengan Yukjo. Melihat video CCTV ini, Yukjo menangis. Seketika, Yukjo dikejutkan Sun-oh mengunjungi apartemennya. Namun, Sun-oh mengira Yukjo tidak ada di dalam.
Yukjo segera mengejar Sun-Oh. Sun-Oh mengatakan kepada Yukjo bahwa dia masih tidak bisa membunyikan lob alarm Yukjo. Namun, dia akan terus kembali dan suatu hari itu akan berdering. Sementara di bangku taman, Jojo memberitahu Hye-yong bahwa dia mencintainya. Kemudian Dugu berbicara dengan Jojo, berbicara mengenai lob alarm dan permulaannya. Dugu mengakui dia tidak menyesal apapun yang terjadi, dan menyarankan sesuatu untuk membantunya menemukan penutupan dalam hidup Jojo. Itu adalah mixtape, yang merupakan kumpulan semua waktu saat Jojo membunyikan lob alarm Hye-yong, saat Jojo selama itu menggunakan perisainya. Jojo kemudian menemui Hye-yong di apartemennya. Mereka mencoba memutar mixtape itu. Namun itu tidak berfungsi, sehingga keduanya tertawa. Mereka meninggalkan ruangan untuk mencari makan. Saat berjalan pergi, sementara itu di rumah pemutar kaset itu benar-benar hidup. Terlihat montase menyentuh dari semua momen-momen saat lob alarm mereka berbunyi satu sama lain. Dan drama ini pun berakhir.